eh, sidang hari ini ya, dengan judul yang saya sampaikan tadi. Tapi sebelum dimulai, Anda perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, Anda share screen ya, lembar keabsahan penelitian. Setelah itu disiapkan sekali PowerPoint-nya, PowerPoint untuk bisa menjelaskan tentang isi daripada karya tulis Anda ini dalam bentuk tadi tugas akhir. Setelah itu masuk ke dalam sesi ujiannya, pengujiannya, yaitu Anda harus menyiapkan naskah tugas akhir mulai dari judul sampai dengan lampiran-lampiran jika diperlukan. Ya. Di situ Anda akan menerima saran, kemudian ada beberapa pertanyaan tentang pemahaman-pemahaman, dan juga nanti juga akan setelah itu pertanggungjawaban Anda akan kami nilai, dan Anda akan dipersilakan untuk masuk di ruang tunggu atau disebut dengan waiting room untuk menunggu ya kami bersidang apakah Anda bisa lulus ataukah tidak di dalam ujian ini. Ya, jelas ya. Setelah itu insya Allah kalau sudah selesai kita akan berfoto bersama. Siap, siap, Baik, Bu. Anda siap sekarang? Anda sehat? Batuk-batuk sih, Bu, tapi tetap siap sidang. Oke. Oke. Baik. Eh, Kenapa Anda baru ngirim ini ke saya hari ini? Ya, mohon maaf, Bu. Banyak ini eh, tuntutan di kantor, Bu. Ini saja saya masih di kantor, Bu. Nggak cuti kayak teman-teman lain. Enggak, artinya kan harusnya kan eh, diberikan kepada penguji itu 2 hari sebelumnya, ya Siap, kan bisa bisa malam hari sebetulnya. Lalu apakah belum selesai gitu ya? Saya juga nyari tadi Aprido, saya cari nomor teleponnya juga karena Anda tidak pernah ngontak saya, jadinya bingung juga saya tadi ini hampir saya laporkan bahwa Aprido Pakpahan belum menyerahkan naskahnya. Tuh, siap, Bu. Mohon maaf, Bu. ya. Ya. Oke, Anda sekarang silakan untuk membaca lembar keabsahan penelitian. Baik, izin share screen, Bu Suyati, Bapak Hamdani, sama Bu Dora. Baik, selamat siang, eh, Bapak Ibu penguji dan eh, Ibu dosen pembimbing. Eh, untuk mengawali sidang pada hari ini, berikut saya akan bacakan lembar keabsahan penelitian. Izin apakah lembarnya terlihat jelas, Bapak Ibu sekalian? Sudah. Baik, siap. Pernyataan keabsahan penelitian. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Aprido Pakpahan, NIM 24020102100, program studi S1 PJJ Manajemen dengan judul tugas akhir, pengaruh remunerasi dan mutasi terhadap kinerja pegawai Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Dengan ini menyatakan bahwa satu, tugas akhir ini disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, validitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dua, saya telah lulus mata kuliah minimal 138 SKS atau bagi yang masih menempuh perkuliahan, saya berkomitmen untuk memenuhi ketentuan kelulusan sesuai persyaratan program studi. Tiga, saya berjanji dan berkomitmen untuk dapat lulus seluruh mata kuliah di semester akhir yang sedang saya tempuh, termasuk mata kuliah metode penelitian manajemen dan mata kuliah wajib lainnya. Apabila terdapat mata kuliah dengan nilai D atau E di transkrip, maka saya tidak memaksakan maju sidang tugas akhir semester ini. Empat, data yang digunakan dalam penelitian berasal dari penerapan metode usulan, sumber ilmiah yang kredibel, atau instansi yang memiliki izin resmi. Lima, saya bersedia hadir dalam prosesi wisuda baik secara online maupun onsite di Universitas Siber Asia. Enam, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 11 Maret 2026, yang membuat pernyataan, saya tanda tangan elektronik dan juga telah dimaterai
Elektronik, Aprido Pakpahan, NIM 240201021010. Baik, lanjut coba PowerPoint-nya. Baik, siap. Izin saya share screen PowerPoint sidang pada hari ini. Baik, berikut presentasi pengaruh remunerasi dan mutasi terhadap kinerja pegawai Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Tadi sudah saya bacakan pernyataan keabsahan tugas akhir. Sebagai perkenalan, judul tugas akhir saya adalah pengaruh remunerasi dan mutasi terhadap kinerja pegawai Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Saya sendiri bernama Prido Pakpahan dengan dosen pembimbing Ibu Dora Amelia dan dengan dua penguji, Ibu Prof. Ruswiati Surya Saputra dan Bapak Hamdani. Oke, Uh, sebentar izin, Mas. siap. Sebentar. Anunya nggak dikirim ya? Apa naskahnya nggak dikirim ke saya ataupun ke Pak Hamdani? Oh, Saya baik Bu. nggak bisa lihat. Oh, ini enggak share screen-nya enggak kelihatan Bu ya? Ya, nggak, kalau ini kan Anda mau bicara melalui PowerPoint. Nggak, naskahnya itu belum dikirim ke saya. Oh, oke, siap Bu. Saya kirim Ke sebentar Bu. Pak Hamdani sudah. Kebetulan baru malam Bu dikirim. Itu pun saya Kenapa minta ke ke saya? sana. Kenapa, kenapa saya enggak gitu? Nggak dikirim saya Pak sampai sekarang. Pak Hamdani dapat dari mana? Saya dapat dari Bu Dokter Stefana Bu. Karena saya WA yang bersangkutan. Kenapa nggak dikirim ke saya? Nggak ada, saya cari di WA nggak ada. Dari tadi sampai pusing. Oke. Silakan Apido dikirimkan terlebih dahulu ke Ya. Prof. Yanti. Padahal sudah diingatkan juga di grup Apido untuk menyerahkan naskah ke ke penguji ya sama ketua penguji. Ya, gimana Afrido? Saya Bu, ini lagi proses ngirim Bu ke Ibu. Alasannya kenapa Anda nggak kirim ke saya? Mohon maaf Bu, saya lalai Bu. Silakan Anda lanjut. Baik, siap Bu. Baik, saya lanjutkan presentasinya, kemudian masuk ke latar belakang. Saya mengawali penelitian ini dengan melihat bahwa penerimaan negara itu dari pajak lumayan besar porsinya di APBN kita. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak sebagai organisasi yang menghimpun penerimaan pajak tersebut harus memiliki sumber daya manusia atau kita sebut pegawai di DJP itu dengan kualitas kinerja yang seharusnya sangat baik agar bisa mencapai target penerimaan dari pajak setiap tahunnya.
Nah, salah satu kinerja pegawai itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu remunerasi dan mutasi. Remunerasi bisa berupa gaji, tunjangan, insentif, dan fasilitas lain. Sementara mutasi itu sebagai salah satu bagian dari kebijakan organisasi untuk pengembangan karir dan penyegaran organisasi, dan juga memiliki manfaat untuk menimbulkan tantangan psikologis dan sosial bagi pegawai. Di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sendiri, untuk 3 tahun terakhir lumayan kinerja pegawainya ada penurunan, ada peningkatan. Seperti tahun 2022 itu kategorinya eh, masuk ke dalam ranah sangat baik, 111,25. Namun di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 108,76. Tapi di tahun selanjutnya, tahun 2024 mengalami peningkatan kembali. Nah, kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan, adanya gap. Kenapa kinerja bisa fluktuatif seperti ini? Dan saya mencoba melihatnya dari point of view apakah remunerasi yang diterima itu kecil oleh pegawai, ataukah juga mutasi yang dialami oleh para pegawai juga tidak sesuai dengan yang mereka harapkan atau inginkan. Nah, melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya juga mengalami hasil yang beragam. Ada yang bilang remunerasi berpengaruh positif, mutasi berpengaruh positif, atau keduanya tidak berpengaruh sama sekali, atau keduanya ada yang pengaruh positif atau tidak pengaruh positif. Dan untuk itu saya coba fokus untuk meneliti dari eh, organisasi Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Berikut rumusan masalah yang saya eh, buat, di mana yang pertama itu apakah remunerasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Yang kedua, apakah mutasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dan yang ketiga, apakah keduanya, remunerasi dan mutasi ini berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai. Tujuan penelitiannya juga ada tiga. Yang pertama untuk menganalisis pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh mutasi terhadap kinerja pegawai. Dan yang ketiga untuk menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut. Untuk teori-teorinya sendiri, seperti pengertian, ini ada dari Marbun dan Jufriezen, dari jurnal yang terbit 2022, kinerja pegawai mereka mendefinisikan adalah proses atau hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai melalui beberapa aspek yang harus dilalui serta memiliki tahapan-tahapan untuk mencapainya dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri. Kemudian untuk remunerasi sendiri, saya mengambil teori dari Rendika yang terbit 2025, di mana dia mendefinisikan remunerasi tidak hanya soal uang atau gaji atau tunjangan, tapi juga terkait dengan non-finansial. Finansial seperti uang, sementara non-finansial itu tidak berupa uang ya, seperti apresiasi, lingkungan kerja, dan sebagainya. Kemudian untuk mutasi, saya mengambil salah satu pengertian dari Yusfa dalam jurnal Pangestuti dan Ahmad tahun 2024, di mana mutasi ini kegiatan memindahkan pegawai sebagai salah satu cara untuk mengembangkan pegawai tersebut, terutama dari segi kemampuan pengetahuan dan keterampilannya. Ini dia variabelnya X1 yaitu remunerasi dan maaf ini X2 ya, mutasi. Itu sama-sama variabel bebas atau independen, sementara kinerja pegawai sebagai variabel terikat atau dependen. Nah, ini yang tadi saya sudah sempat singgung terkait penelitian terdahulu. Beragam hasilnya dari 10 jurnal yang saya cari dan temukan. Ini ada 6 di mana mendefinisikan, menemukan bahwa remunerasi dan mutasi itu berpengaruh positif dan signifikan. Dua-duanya berpengaruh positif. Ada dari jurnalnya Dinsar, Gunawan, Zulkifli, kemudian Mufti, Sarmuji Nurul Komari, dan Guritno Adi Prabowo dengan berbagai organisasi yang mereka teliti. Ada yang dari dinas, ada yang dari kantor pajak juga, kemudian ada kantor imigrasi, kemudian ada kantor pertanahan, dan BPJS, Ketenagakerjaan. Sementara penelitian yang mengatakan bahwa cuma remunerasi aja yang berpengaruh positif, sementara mutasi tidak, itu datang dari Mangare dan kawan-kawan, kemudian ada Fajri dan kawan-kawan, dan juga Hastopo serta Suci Utami, di mana mereka menelitinya dari organisasi ada di organisasi di Manado, kemudian ada di Bank di Riau, Kepri, kemudian ada di KPP juga. Jadi tadi ada yang penelitiannya di KPP ternyata remunerasi dan mutasi berpengaruh positif, tapi ini ada KPP malah bilang juga remunerasi aja yang positif sementara mutasi tidak. Dan terakhir itu kalau tadi remunerasi berpengaruh positif, ini
mutasi saja yang berpengaruh positif, sementara remunerasi tidak. Itu dari jurnalnya Pangestuti dan Nur Ahmad, di mana mereka meneliti nah ini kanwil, pokoknya dari organisasi pajak juga. Jadi dari berbagai kantor, walaupun sama satu nama DJP, tapi masing-masing kantor ternyata membuahkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Dan untuk penelitian di Kanwil DJP, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung seperti apa, nanti kita lihat di bagian akhir. Hipotesis yang saya buat adalah yang pertama, H1-nya itu remunerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. H2-nya mutasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dan yang H3-nya remunerasi dan mutasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Ini berikut kerangka konseptual, di mana di kerangka konseptual ini dikonsepkan beberapa indikator dari masing-masing variabel untuk nantinya mencari eh, pernyataan atau pertanyaan yang nanti dituliskan nanti di Google Form yang akan disebarkan ke responden di kantor. Jadi untuk remunerasi sendiri di variabel X1 indikatornya dari Rendika tahun 2025 itu ada dua, finansial dan non-finansial. Kemudian yang mutasi itu indikatornya ada tiga, yaitu kesesuaian pengetahuan, kesesuaian kompetensi, dan kesesuaian sikap. Dan terakhir itu variabel Y, kinerja pegawai itu 5 indikator, kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Tadi kerangka konseptual, ini sekarang ada kerangka penelitian. Jadi saya mulai dari identifikasi masalah, kemudian perumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian lanjut ke studi literatur, penyusunan hipotesis tadi, ada 3 hipotesis, mendesain metode penelitian, kemudian lanjut nanti menentukan populasi dan sampelnya, kemudian lanjut lagi penyusunan instrumen dan kuesioner, lanjut ke pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Kalau misalnya datanya cukup, maka langsung lanjut ke pengolahan dan analisis data, tapi kalau tidak, mengulang lagi dari pengumpulan data, kemudian masuk ke pembahasan dan interpretasi, dan terakhir kesimpulan dan saran. Nah, untuk model penelitian, em, hampir mirip tadi dengan kerangka konseptual tadi, jadi remunerasi, apakah berpengaruh terhadap kinerja pegawai, itu H1 ini. Kemudian mutasi, untuk apakah berpengaruh terhadap kinerja pegawai, itu H2-nya. Dan remunerasi serta mutasi, apakah kedua-duanya berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Baik, untuk eh, metodenya sendiri itu saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner berisi pertanyaan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Objeknya itu variabel remunerasi, mutasi, dan kinerja pegawai pada Kanwil DJP Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung. Sementara subjeknya itu adalah pegawai yang terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dengan jabatan pelaksana dan pernah mengalami setidaknya 1 kali mutasi berjumlah 60 pegawai. Sumber datanya dari data primer, yaitu hasil pengisian kuesioner yang dibuat dengan Google Form dan disebarkan kepada para pelaksana. Dan terakhir data sekunder, data kepegawaian Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, publikasi, artikel, dan jurnal akademik yang berhubungan dengan topik permasalahan diteliti. Untuk populasinya sendiri, pegawai di kantor Kanwil DJP Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung itu berjumlah 156 pegawai. Sementara untuk sampelnya sendiri saya lebih fokus pada jabatan pelaksana berjumlah 60 pegawai. Teknik pengambilan sampelnya itu sendiri non-probability sampling dengan purposive sampling. Artinya pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu. Karena saya rasa remunerasi yang diterima oleh tiap jabatan beda-beda, jadi perlu kayaknya satu jabatan saja yang saya fokus untuk jadikan sampel penelitian, yaitu jabatan pelaksana. Berikut juga definisi operasional dari masing-masing variabel, ada variabel kinerja pegawai, remunerasi, dan mutasi. Eh, ini dia definisi operasionalnya. Kemudian untuk teknik analisis data, itu saya memakai aplikasi Smart PLS, di mana dimulai dari pengujian hipotesis penelitian. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai T statistik lebih dari 1,96 dengan tingkat signifikansi 5% atau p-value-nya kurang dari 0,05. Kemudian lanjut ke pengujian outer model, itu ada uji validitas konvergen, memakai nilai loading factor dan average variance extracted. Kemudian juga uji validitas diskriminan,
dan ada uji reliabilitas. Kemudian yang ketiga ada pengujian, tadi ada outer modelnya, sekarang inner modelnya. Ada dari koefisien determinasi, predictive relevance, effect size, model fit, dan uji parsial. Nah, dari hasil penyebaran kuesioner yang saya telah lakukan, didapatlah deskripsi data sebagai berikut, di mana untuk dari jenis kelaminnya sendiri mayoritas didominasi oleh laki-laki dengan persentase 56,7%. Sementara untuk usianya sendiri didominasi oleh usia produktif di usia 21 hingga 30 tahun, yaitu 61,7%. Kemudian untuk bagian pelayanan sendiri didominasi oleh bagian umum atau bagian di mana lebih ke administrasi umum. Itu 31,7%. Sementara sisanya di bagian yang bisa dikatakan bagian pelayanan kepada wajib pajak, itu ada di bidang pendaftaran ekstensifikasi dan penilaian itu 15%, bidang data dan pengawasan potensi perpajakan itu 16,7%, dan seterusnya. Kemudian lanjut lagi ke masa kerja. Masa kerjanya didominasi dari pelaksana yang telah bekerja di organisasi selama 5-10 tahun dengan persentase lebih dari 50%. Dan mutasi tadi minimal syaratnya itu pernah mutasi sekali, tapi didominasi oleh pelaksana yang pernah mutasi setidaknya 2 atau 3 kali, yaitu 31 pegawai dengan persentase 51,7%. Baik, sekarang kita masuk ke analisis datanya, dimulai dari outer model tadi, di mana ada uji validitas konvergen namanya. Nah, dari uji validitas konvergen ini didapatlah kesimpulan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan untuk melanjutkan pengujian pada tahap analisis selanjutnya. Kemudian, ya, baik. Kemudian uji validitas diskriminan dengan menggunakan metode formal Laker creation. Ini didapatlah kesimpulan konstruk kinerja pegawai, mutasi dan remunerasi memiliki tingkat perbedaan yang jelas dan mampu mengukur konsep berbeda secara tepat, sehingga model pengukuran dalam penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Dan terakhir itu uji reliabilitas juga sama, yaitu dinyatakan reliable sehingga layak digunakan untuk analisis pada tahap selanjutnya. Jadi dari ketiga uji pada outer model itu menyatakan bahwa tiap-tiap variabel itu valid dan reliable untuk dilakukan analisis untuk pada tahap selanjutnya. Sementara untuk inner model itu dimulai dari uji koefisien determinasi, didapatlah bahwa variabel mutasi dan remunerasi dalam menjelaskan variabel kinerja pegawai berada pada kategori lemah hingga sedang, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain di luar penelitian yang dapat memengaruhi kinerja pegawai. Sementara untuk uji predictive relevance juga sama, dan juga untuk effect size juga sama. Ini maaf, kayaknya saya belum tambahin keterangan. Oke. Nah, untuk pembahasan, berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel mutasi memiliki koefisien jalur sebesar 0,456%. Berikut 0,456% dengan p-value-nya itu di bawah 0,06. Ini menunjukkan bahwa mutasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Dan oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa mutasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai dapat diterima. Ini bisa diterima juga dari pengalaman saya di kantor juga, bahwa memang walaupun mutasinya itu, maksudnya setidaknya pegawai itu happy kalau misalnya mutasinya itu berada di home base mereka masing-masing. Sehingga itulah kenapa bahwa peran atau mungkin peran dari kebijakan mutasi ini memang berpengaruh besar sekali ya, berpengaruhnya berbanding lurus dengan kinerja yang dilakukan oleh pegawai. Apabila pegawai tersebut mungkin mutasinya bukan di home base, apalagi di tempat yang jauh seperti map kata di Papua atau mungkin di daerah timur Indonesia, mungkin kinerjanya mungkin bisa turun atau tidak maksimal. Nah, dari sini juga didapatkan bahwa ternyata remunerasi itu berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja pegawai, karena
koefisien didapat itu adalah minus 0,288 dengan nilai p-value-nya lebih besar dari 0,06. Eh, Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa remunerasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai dinyatakan ditolak. Inilah kenapa juga saya sebenarnya kaget juga dengan hasilnya, dan setelah diskusi dengan beberapa responden, ternyata juga mereka mengaku bahwa ya faktor kesenangan mereka bisa bekerja itu ya tidak hanya soal uang atau mungkin lingkungan kerja atau apresiasi gitu, tapi kalau misalnya mereka jauh dari rumah, jauh dari lingkungan keluarga, itulah faktor terbesar mereka, faktor kinerja mereka bisa besar atau enggak. Dan juga ternyata remunerasi ini tidak hanya menjadi faktor yang berperan besar, karena mereka pikir masih ada variabel-variabel lain yang mungkin lebih dominan, seperti mungkin motivasi kerja, kemudian juga em, ya motivasi kerja atau peran ini pimpinan atasan di kantor masing-masing. Kalau misalnya atasannya sudah ditempatin jauh dan atasannya ribet atau apa, kan itu juga berpengaruh terhadap kinerja mereka. Jadi itu cukup membuat saya menjadi paham kenapa saya mendapatkan hasilnya, karena saya pengennya hasilnya itu ya remunerasi itu berpengaruh terhadap kinerja, ternyata tidak kalau di kantor di sini. Masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Sementara untuk hubungan keduanya, mutasi dan remunerasi itu ternyata secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap kinerja pegawai, meskipun dengan tingkat pengaruh yang relatif terbatas. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor mutasi dan remunerasi saja, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi kerja, peran pimpinan, lingkungan kerja, maupun budaya organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan berbagai faktor tersebut secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja pegawai secara optimal. Kesimpulannya, mutasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, sementara remunerasi tidak berpengaruh. Dan mutasi dan remunerasi secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap kinerja pegawai meskipun dengan tingkat pengaruh yang relatif terbatas. Sarannya adalah organisasi diharapkan dapat melaksanakan mutasi pegawai secara tepat dengan mempertimbangkan kompetensi, kemampuan, dan pengalaman kerja pegawai agar penempatan kerja dilakukan dapat meningkatkan kinerja pegawai. Yang kedua, organisasi tetap perlu memperhatikan sistem remunerasi yang diterapkan agar tetap adil, transparan, dan sesuai dengan beban kerja pegawai. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja pegawai, seperti motivasi kerja, kepemimpinan, lingkungan kerja, atau kepuasan kerja. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih besar. Jadi tadi jumlah sampelnya mungkin kecil ya, 60 pegawai. Jadi saran selanjutnya itu, penelitian selanjutnya itu menggunakan sampel yang relatif besar, serta objek penelitian yang berbeda agar hasil penelitian dapat memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas. Baik, sekian Bapak Ibu semua presentasi saya pada sidang hari ini. Baik, terima kasih ya Aprido. Monggo Siap. Pak Hamdani duluan. Ya, baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Baik, saya berikan apresiasi dulu kepada Aprido yang hari ini sudah memaparkan sidang tugas akhirnya, dan tentunya Aprido juga harus mengucapkan terima kasih kepada Bu Dora ya, karena berkat bimbingan beliau kamu bisa maju pada sidang hari ini. Silakan Aprido, untuk naskahnya kalian Aprido share screen ya, untuk Siap. naskahnya. Berikut Pak, naskahnya Pak. Baik, Aprido, sebelumnya saya pengen tanya dulu, Aprido sudah siap untuk sidang tugas akhir? Untuk kesiapan sebenarnya belum Pak. Belum siap ya. Oke, karena Bapak lihat dari apa yang kamu sampaikan, emang betul kamu belum siap ya. Yang pertama ingin saya sampaikan, coba di cover, Siap Pak. mungkin ke atas terus. Oke, cover itu tidak ada penomoran ya, Aprido ya. Penomoran itu dimulai dari latar belakang. Jadi dihapus itu penomorannya. Oke. Baik Yang Pak, kedua, siap. saya tidak melihat Aprido mencantumkan tentang
pernyataan keabsahan, ya. Oh ya, siap Pak. Karena di yang dikirimkan ke saya tidak ada pengantar keabsahan. Terus yang kedua, halaman originalitasnya juga tidak ada, halaman pengesahan juga tidak ada, terus kata pengantar juga tidak ada, apalagi abstrak juga tidak ada, daftar isi juga kamu tidak cantumkan, ada daftar gambar, daftar tabel, ya, daftar lampiran, itu tidak ada sama sekali. Yang ingin saya pertanyakan, kamu punya buku panduannya nggak? Siap, punya Pak. Cuman memang yang saya share kemarin ke Bapak memang belum saya tambahkan Pak. Baru eh, malam menjelang pagi ini saya ngebut ngerjainnya Pak. Yang di sini sudah, yang kamu lampirkan sudah ada, Kenapa? yang kamu yang kamu tampilkan sekarang sudah ada Iya Pak, tentang sudah yang saya tampilkan sudah ada Pak. Yang saya kirim barusan aja ke Bapak juga sudah ada Pak. coba lihat ke bawah. Ini Pak. Terus, nah itu juga kan belum dibuai sama materai juga ya. Iya Pak, Word-nya Pak. Nah, jadi pada saat kamu melampirkan naskah kepada pembimbing ataupun kepada ketua sidang atau anggota sidang, itu seharusnya yang sudah clear. Karena yang kami baca, apa yang kamu sampaikan kepada kami. Siap Pak. Oke. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan abstrak? Kalau menurut saya ringkasan Pak. Ringkasan apa? Ringkasan atau gambaran umum penelitian Pak. Oke. Jadi abstrak itu adalah ringkasan singkat, akurat, ya, pada suatu karya tulisan karya ilmiah. Ya, jadi mulai dari isi dan segala macam sudah dimasukkan ke sini. Ini adalah sebagai rangkumannya, Siap Pak. ya, di dalam. Coba saya pengen lihat dulu abstraknya. Nah, abstrak pun ini harus terpisah ya, antara abstrak menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Inggris terpisah, jangan digabung ya. Jadi Oke, satu halaman. siap Pak. Oke. Nah, selanjutnya juga Bapak lihat banyak sekali tulisan-tulisan kamu yang typo. Ya, setelah Bapak cross check hampir 50, kurang lebih 50 penulisan kamu yang typo. Ya, contoh kecil aja. Penelitian, penulisannya penelitian, ya kan? Terus melalui. Ya, jadi banyak sekali nih penulisan-penulisan yang notabene ini tidak baku gitu. Jadi banyak yang typonya, hampir 50 kata yang kamu tulis di situ yang betul-betul banyak typo. Oke, nanti tolong diperbaiki ya untuk kata-katanya. Oh, Kamu baik Pak. profile nanti di cross check. Selanjutnya, kenapa kamu ngambil judul tersebut? Em, karena relevan aja Pak dengan yang saya alami dan saya dengar dari teman-teman Pak di kantor Pak. Jadi mereka merasa penerapan kebijakan mutasi di DJP masih kurang. Maksudnya kayak misal ditempatkan nih di daerah timur Indonesia, tapi remunerasi ataupun gaji atau tunjangan diterima tetap sama kayak orang-orang yang penempatnya di home base mereka gitu. Kayak gak works, gak apa, gak balance gitu Pak. Mungkin itu yang menurut Aprido menjadi gap kenapa kinerja turun Pak. Oke, kenapa kamu ngambil judul variabel remunerasi dan mutasi? Siapa? Kenapa Pak? Mengambil Kenapa judul? kamu Heeh. ngambil variabel remunerasi dan mutasi? Apa sih yang menjadi latar belakang penelitian ini? Em, Jadi latar belakang penelitiannya tadi itu terkait adanya penurunan Pak, penurunan kinerja Pak di kantor Pak. Dan saya mengambil salah dua eh, point of view-nya itu ya remunerasi dan mutasi itu Pak. Oke, jadi dari ada penurunan ya, dasarnya di situ. Iya Pak. Ya, seharusnya jawaban kamu itu ada di bab 1. Ya, kamu mengambil judul ini berdasarkan tadi ya dari Bangka Belitung tahun 2022-2024 mengajukan vokasi yang belum stabil ya pada tahun 2022 sebetulnya
jawaban kamu ada di bab 1. Kenapa harus bertele-tele gitu ya? Kamu tinggal lihat saja di bab 1. Itu masukan Oh, saja sih buat kamu. Ya. oke, oke, Terus siap. selanjutnya berdasarkan gambar 1.1 terjadi penurunan kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023. Menurut Aprido, faktor apa yang paling mungkin menyebabkan penurunan tersebut? Menurut saya dua faktor itu Pak, remunerasi dan mutasi itu Pak. Kenapa? Karena mungkin mayoritas di sini bukan orang yang di home base Palembang Pak. Jadi Prido pikir ya faktor mutasi itu berperan Pak dibanding penghasilan diterima atau mungkin tadi motivasi ataupun peran pimpinan Pak. Jadi faktor yang paling dominannya apa? Remunerasi atau mutasi? Mutasi Pak. Mutasi ya. Oke. Eh, Aprido, pada saat kamu memberikan penjelasan atau jawaban, hilangkan kata-kata mungkin, karena mungkin itu berarti nggak pasti. Oh siap Pak, maaf salah Pak. Coba sekarang saya minta ke eh, kerangka konseptual. Rangka konseptual. Siap Pak. Oke, berarti indikator remunerasi kamu ngambil dari siapa? Dari jurnalnya Rendika Pak. Coba. Di bab 2 ada nggak Bab yang 2. mengatakan kalau remunerasi itu diambilnya dari Rendika tersebut, jurnal Rendika? Bab 2 terus ada Pak ini Pak. Coba mana? Bisa di blok. Oke. Coba yang satunya lagi, yang motivasi berdasarkan siapa? Mutasi Pak. Ya, motivasi. Mutasi Pak. Oh, mutasi ya, sorry sorry. Iya Pak. Nugroho dan Solihah Pak. Ada nggak di bab 2 juga? Saya pengen tahu dulu. Ini Pak indikatornya Pak. Oke, ada ya. Ada Nah, Pak. mengapa tiga indikator ini penting dalam konteks mutasi pegawai di DJP? Baik. Remunerasi dengan dua indikator finansial dan non finansial itu sangat penting karena pertama ya namanya juga kita kerja pasti tidak lepas dari harus punya uang atau penghasilan gitu. Terus yang kedua non finansial, Rendika itu sendiri mendefinisikan non finansial itu bisa lingkungan kerja yang nyaman, apresiasi, dan ada work life balance juga itu juga penting dalam kinerja pegawai. Kemudian tiga indikator untuk mutasi seperti kesesuaian pengetahuan. Jadi di DJP itu sendiri penting untuk memetakan kalau misalnya orang ini sudah kalau misalnya udah berumur, tentu kan kognitifnya juga menurun gitu. Apakah perlu untuk ditaruh di tempat-tempat yang lumayan strategis seperti mungkin di Jakarta gitu dengan tingkat masalah ataupun ya tingkat masalah untuk pencapaian target pajak itu besar gitu. Dan juga pemetaan juga pengetahuan seperti mungkin dia apakah lulusan dalam negeri, luar negeri, lulusan D3, S1, S2 seperti itu. Kemudian kesesuaian kompetensi. Dipetakan juga misal kalau dia orang ini ahlinya di bidang pajak, ditaruh di bagian pelayanan atau mungkin di IT, mungkin bisa ditaruh di kantor pusat untuk menjaga server dan sebagainya. Dan terakhir kesesuaian sikap. Sikap ini seperti etika. Kalau misalnya dia tuh mendapatkan hukuman disiplin, mungkin bisa dikasih hukuman dengan ditaruh di penempatan yang tidak sesuai dengan home base dia. Tapi kalau misalnya dia mungkin etikanya bagus, loyal, mungkin bisa ditempatkan di kantor pusat ataupun di home base dia. Oke. Itu, Pak. Sekarang mengenai definisi kerja. Yang paling relevan menurut kamu definisi kerja ini ngambil dari siapa? Teori siapa? Definisi kinerja itu saya tadi ambil dari ada jurnal Yuspa, Pak. Tapi ini saya buat nanti saya tambahin, Pak.
Ya, Tapi kalimat beliau kayak seperti ini Pak. Proses hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai melalui beberapa aspek yang dilalui serta memiliki tahapan untuk mencapainya. Ini Pak. coba yang kamu sampaikan sama nggak dengan apa yang dituangkan dalam kerangka konseptual? Yang disampaikan, Dalam kerangka konseptual. oh, ini maksudnya kita bahas definisi atau indikatornya Pak. Kalau indikator kinerja itu, ini Pak, dari Robbins Pak. Ini Ya, saya Robin ambil. ya. Iya Pak. Jadi itu sebetulnya yang definisi kerja itu bukan dari Robin. Sekarang coba masuk ke halaman 40. Tentang uji Pak ya. Bukan yang halaman 40 tentang penomoran. Coba 4.6. Tabel 4.6. Oh, tabel 4.6. Siap Pak, ini Pak. Ya, itu kenapa ada dua ya penabelannya? Nomornya kok sama 4.6, persepsi responden rekomendasi 4.6 lagi di bawahnya apa tuh? 4.7 ya Pak, atau gimana Pak? Ya, harusnya itu adalah 4.7 ya. Oh iya, ini salah berarti ya. Ini waktu saya 4.6 ya. Kamu saat dari penomoran semuanya harus melakukan perubahan karena banyak sekali penomoran-penomoran kamu yang tidak sesuai Siap ya. Pak. Karena pasti akan ke bawahnya pasti akan meneruskan dari apa yang sudah kamu Iya, tuangkan di atas. Jadi dalam siap Pak. penomoran-penomoran banyak sekali penomoran-penomoran tabel, penomoran gambar yang belum sesuai dari keabsahannya ya. Itu coba nanti kamu perbaiki. Siap Pak. Terus di halaman 56. Terkait outer modelnya Pak ya. Ya, halaman 56 itu mengatakan value-nya 0,5 ya, P value-nya. Iya Pak, PV-nya 0,5 Pak. Ya. Sedangkan di halaman 56, di halaman 57 di pembahasan, kamu menyampaikan 0,6. Jadi yang benar yang mana? 0,5 atau 0,6? 0, Kenapa berbeda? bentar Pak, saya tadi 0,6 dari, Di tabel Anda mengatakan 0,5 untuk V value-nya. Sedangkan di pembahasan Anda mengatakan 0,6. Itu pengaruh terhadap mutasi kerja. Kenapa bisa berbeda? oh yang ini Pak ya. Oh, dengan yang ini ya. Ya, yang benar yang mana? 0,5 atau 0,6? 0,05 Pak. Ini kayak saya salah ketik ini. Ya, 0,05. 0,5 Pak. Oke. Karena kalau kamu bicara 0,6, nah berarti kan ada kesalahan dalam penghitungan, harus dihitung ulang. Tapi kalau kamu hitung jawabnya 0,5. Nah, ini akan berdampak kepada bab 5. Karena di bab 5 pun kesimpulan sama. Oh ya, yang Itu kesimpulannya Pak. adalah Oh ya, 0,6 0,05 ya. Oke, siap Pak. ya. Karena Siap, standarisasi bakunya adalah 0,5 bukan 0,6. siap Pak. Kasih Pak. Kasih banyak Pak. Oke. Oke, Prof, mungkin dari saya itu Prof yang bisa saya sampaikan, Prof. Baik, baik. Terima kasih Pak Hamdani. Ya, Nah, Prof. ya. Aprido, Siap Bu. halo. Siap Prof. Eh, maaf Bu Dora, ya. Coba lihat di abstrak. Siap Prof. Abstrak itu mana dia abstraknya?
Hmm. Abstrak. Bentar. Baik, saya besarkan dikit. Oke. Ya. Tadi dijawab apa abstrak itu, Mas? Dijawab apa tadi? Ringkasan tadi, Prof. Bukan Ringkasan dari ringkasan. Abstrak itu ringkasan yang diabstraksikan, makanya namanya abstrak, yaitu Oh, intisari dari ringkasan itu sendiri. Oke. Kemudian isinya apa, Mas? Komponennya apa abstrak itu? Komponennya apa saja harusnya? siap, Prof. Pertama, Hmm. pentingnya dua variabel, kemudian tujuan penelitian, kemudian analisis data yang dipakai, kemudian hasil penelitian, temuan, sama keterbatasan atau kesimpulan, Prof. Dan kata kunci, Jadi Prof. gini, kalimat pertama dari abstrak itu mencerminkan permasalahan pokok yang ada pada variabel Y-nya. Variabel Y Anda itu kinerja pegawai. Sampaikan situ, ada apa dengan kinerja pegawai sehingga tertarik Anda untuk meneliti. Sampaikan di kalimat pertama. Siap, Prof. Permasalahan pokok dari penelitian. Habis itu tujuan, oke. Ya, tujuan, kemudian metode penelitian. Ya, Anda di sini mengatakan metode penelitian ini menggunakan bukan kuantitatif, itu bukan pendekatan, itu metode. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatannya apa? Explanatory atau exploratory? Explanatory, Prof. Exploratory. Ya, disamakan dengan bab 3 Anda. Siap, Ya, Prof. bab 3 Anda beda tuh. Ya, kemudian metode surveinya untuk melakukan apa ini? Metode survei Sebar kuesioner, Prof. pengambilan data kan. Nah, berapa sampelnya, populasi 60, dan Prof. sampelnya, masukkan Populasi. di sini, Oh, dimasukkan. siap. Ya, kemudian setelah itu selama model penelitian, kemudian hasilnya menunjukkan remote tidak berpengaruh signifikan terhadap pegawai. Nah, jangan lari-lari, Mas. Nah, Oh, temuan siap. mana Prof. tadi? Ya, Ini, Prof. bantuan. Nah, bentar. Nah, temuan utama penelitian menunjukkan bahwa mutasi faktor yang lebih dominan. Hasilnya nggak boleh, Mas, dikatakan kedua variabel itu nggak boleh. Variabel yang mana juga nggak jelas. Kan dia harus Oh, dijelaskan kedua variabel namanya apa. siap, Prof. Ya, eh, hasilnya simultan mana nggak ada. Eh, Hasil hmm, saya, hasilnya eh, saya, hasil saya ya simpulkan, Prof, di sini, Prof. nggak boleh. Kalau Siap, hasil Prof. harus jelas. Ya, tidak perlu Anda mengatakan mengindikasikan adanya faktor lain, itu tidak perlu, itu analisis di belakang. Siap, Prof. Karena analisis itu diringkas lagi, diabstraksikan lagi menjadi hasil penelitiannya saja. Ya. Siap, Prof. Oke. Kemudian kata kunci, Mas. Kata kunci itu jangan mepet ke atas ya, ke bawah sedikit. Oh, seperti ini, Nah, Prof. Oh ya, siap. ya. Dan ini PLS-nya tidak perlu disantumkan, hilangkan. Siap, Prof. Oke. Dan saya belum melihat, ini sudah ada implikasinya, sudah ada. Oke, baik. Yang bahasa Inggris coba saya lihat. Karena Ini, Prof. orang melihat hasil penelitian itu dari abstrak dulu gitu. Anda juga kan ketika mencari hasil penelitian terdahulu, yang Anda lihat kan abstraknya, bukan? Ya, siap, Prof. Nah, Dari jadi abstrak, Prof. abstrak itu harus intisari Mencerminkan, yang Prof, ya. mencerminkan betul Ya, ya. Jadi ini disesuaikan ya, dan karena ini sudah terjadi ini ya, remuneration are critical, ini nggak apa-apa karena ini secara umum di study. Nah, investigates ini harus dan seterusnya kalau sudah melakukan penelitian itu harus pakai past tense ya, Mas.
Oke, siap, Prof. Semuanya sampai ke bawah sampai hasilnya. Oke? Siap, Prof. Ya. Disesuaikan keywordsnya disesuaikan. Siap, Oke? Prof. Ya. Oke, sekarang saya lihat coba latar belakang, Mas. Latar belakang Anda tadi apa? Saya lihat itu apa namanya tabelnya, coba tabelnya, tabel 1.1 tadi. Ini, Prof. Mana tabelnya? Oh, ini struktur apa? Struktur organisasi, Prof. Yang grafik tadi yang ini, Prof. Tapi struktur apa coba? Struktur organisasi. Iya, Prof. Ini tidak perlu di sini, Mas. Karena latar Oh, belakang itu lebih kepada fenomena dan research gap. Ini tidak perlu, kalau mau dicantumkan ini di bab 4. di pembahasan ya, Prof. Bukan, bab 4 di di yang pertama sekali tentang gambaran umum organisasi. Oh, oke, siap, Ya, Prof. jadi tidak perlu di sini. Ya, yang penting di latar belakang itu adalah fenomenanya apa sih? Ada apa dengan kinerja pegawai menurut Anda di situ? Kok Anda Siap, Prof. terus kok tertarik ke remunerasi dan mutasi? Apakah menurunkah gitu ya? Itu mungkin di yang gambar berikutnya. Ini dihapus ya, yang Siap, organisasi. Nah siap, Prof. ini Anda di sini mengatakan ini adalah pencapaian kinerja pegawai. Itu sama ya dengan NKP ya? Gabungan, Prof. Jadi namanya nilai kinerja, Prof. Isinya NKU sama NKP, Prof. Jadikan satu. Nggak Iya, bisa gabung. dicari NKP saja, Mas, karena khusus pegawai. Oh, siap, Prof. Nanti saya edit lagi, Prof. Karena jangan digabung, jangan ini kan secara Anda mengatakan kan ini gabungan NKU dan NKP. Betul. Siap, Prof. Nah, itu ambil yang NKP-nya aja karena kan Anda bicara tentang kinerja pegawai. Baik, Prof. Jangan digabung dengan kinerja Organisasi, Prof. organisasi. Ya. Siap, Prof. Beda ya. Jadi makanya beda kan pencapaian kinerja pegawai dengan kinerja pegawai yang akan Anda teliti khusus kinerja pegawai saja ya, Siap, Prof. yaitu ambilnya dari NKP diganti dengan NKP ya. Iya, Prof. Siap, Prof. Oke, coba lanjut terus jalan terus jalan. Di rumusan masalah. Oke, rumusan masalah udah oke. Kemudian batasan masalah, Mas, ada berapa? Anda kok bikin 6, banyak banget. Cukup 4, Mas, dirumuskan ya. Fokus, lokus, tempus, dan lotus. 4 dirumuskan dalam 4 poin itu. Anda tulis ya. Siap, Prof. Fokus, kemudian lokusnya, lokusnya tempatnya, fokus, lokus, tempus, waktu, dan lotus. Ya, jadikan 4 itu, 4 poin. Ye? Siap, Prof. Lanjut, coba lanjut. Nanti ini metode penelitiannya ini coba Anda baca di situ. Sama nggak dengan di abstrak yang tadi? Nah, kan ini jenis penelitiannya, ini jenis metode penelitian ini sudah bagus di sini. Adalah apa namanya? Aduh, kecil dibesarkan dikit. Nah, metode kuantitatif betul, pendekatan explanatory research. Ganti makanya yang di depan itu harus sama dengan yang di sini. Siap, Jelas siap, ya? Prof. Siap, Prof. Oke, coba lagi lanjut. Di bawahnya langsung apa? Oke, landasan metodenya, teorinya MSDM. Lanjut coba. Kemudian oke. MSDM itu, Mas, di dalam MSDM itu harus menghubungkan bahwa di dalam MSDM itu ada yang namanya remunerasi, ada yang namanya mutasi kerja, itu masukkan di dalam MSDM-nya sehingga kemudian di breakdown. Yang pertama adalah nomor 1 itu adalah kinerja pegawai. Mana dia? Setelah MSDM. Siap, Prof. Ini, Prof. Nah, ini MSDM. Setelah MSDM apa? Setelah MSDM, ini, Prof. Kinerja pegawai, Prof. Mana dia? Ini masih MSDM kinerja pegawai. Oh, di sebelah ya. Ini, Oke, Prof. oke. Bentar. Oke.
Ini apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai? Eh, ini Prof ada 5 Prof. Kualitas, kuantitas. Hmm. Ini itu indikator, Mas. Oh, Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Ini indikator untuk mengukur, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi apa? em, mungkin tadi Prof yang remunerasi dan mutasi tadi salah satu faktor Termasuk. Itu termasuk. adakah di dalam teori Anda tentang kinerja yang mengatakan bahwa ya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai itu A, B, C, D, remunerasi dan mutasi itu ada di situ dalamnya. Oke, siap Prof. Berarti tambahkan faktor-faktor ya Prof. Ditambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan di situ harus ada disebutkan X1 Anda dan X2 Anda termasuk. Siap Prof. Kenapa? Karena Anda kan mengambil faktor yang berpengaruh terhadap kinerja itu remunerasi dan mutasi. Dari mana Anda tahu? Ya dari teori. Karena dari teori dan juga penelitian sebelumnya itu akan berpengaruh kepada apa? Kepada konseptual framework-nya atau kerangka konseptual, ya. Jadi ditambahkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kinerja kinerja Prof. pegawai. Siap Prof. Tambahkan, ya. Indikatornya sudah benar. Coba yang setelah itu apa? X1-nya mana? Remunerasi Prof. Remunerasi, oke. Indikatornya apa? Remunerasi. Dua Prof. Finansial sama non finansial Prof. Ini Anda pakai tabel ya. Apa namanya ini? Gambar apa tabel atau apa nih? Tabel Prof. Ini tabel ya. Tabel yang merupakan apa ini? Tabel apa ini? Tabel Namanya indikator remunerasi Prof. indikator. Jadi ini Anda kan finansial dan non finansial masuk semua di kerangka konseptual. Iya Prof. Di kerangka konseptual saya buatkan, tapi Ada berapa tuh? cuman saya buatkan finansial dan non finansial Prof. Oh, terus di dalam Hmm. indikator dari non finansial itu kan mewarnai kuesioner. Iya Di Prof. kuesioner dijabarkan apa saja itu finansial. Ini sesuai yang deskripsi ini Prof. Nah ini ada 5 item ini Prof. Gaji, tunjangan, bonus, dan sebagainya Prof. Itu masuk di dalam pertanyaan, Iya, betul pernyataan Prof. Saya, juga saya yang non finansial. non finansial juga Prof. Hmm. Jadi ada berapa sebetulnya ini adalah termasuk cuma dua ya, finansial dan non finansial. Indikator itu kan mewarnai, seharusnya yang indikator itu yang ini semuanya Mas, ya. Oh, Tunjangan itu nggak masuk dikelompokkan semua. Prof ya. Enggak dikelompokkan. Tuh. Kenapa? Karena indikator itu kan coba ya saya tanya misalnya dari tunjangan, ya. Tunjangan apa yang pernyataan apa yang akan Anda berikan untuk dijawab kepada responden dari tunjangan? Ada berapa pernyataan dari tunjangan? Kalau ini Prof, saya Di kuesionernya mana? jadi tiap indikator itu ada 3 pertanyaan Prof. Ini remunerasi finansial. Itu yang pertama saya tanyakan besaran tunjangan kinerjanya Prof. Kemudian yang kedua pemberian IPK ini semacam bonus. Ketiga ini adanya uang makan dan uang lembur Prof. Jadi yang remunerasi finansial 3 pernyataan ini Prof. Nah, 3 pernyataan ini berarti indikatornya finansial Remunerasi itu. finansial iya Prof. Karena setelah dipikir-pikir kayaknya gaji sama tunjangan kan apa ya sama ya Prof ya. Hmm, oh gitu ya. Oke lah, sudah jadi. Baik, lanjut coba. Kembali ke bab 2 tadi. Siap Prof. Ya. Oke.
Di bab 2, oke, transak update. Kemudian tadi sudah, oke. Ini apa nih? Kuesioner atau apa nih? Oke. Bab 2. Oh, masih remunerasi ya, Prof. Ah, ini, Prof. Yang ketiga apa? Yang ketiga, mutasi, Prof. Mutasi. Mutasi indikatornya apa? Ada 3, Prof. Kesesuaian pengetahuan, kompetensi, dan sikap. Ini indikatornya. Siap, Prof. Kemudian pernyataannya, coba yang pertama, kesesuaian pengetahuan, indikatornya apa? Anunya apa? Pernyataannya apa? Pernyataannya, Ada berapa pernyataan untuk tiap indikator ada 3 pernyataan, Prof. Ini mutasi kesesuaian pengetahuan, ini penempatan sesuai latar belakang pendidikan, kemudian wawasan, dan terakhir terkait pengetahuan teknis, Prof. ini yang apa? Yang mana? Indikator yang mana ini? Kesesuaian pengetahuan, Prof. Ada di depan coba indikatornya. Mutasi, indikator mutasi itu kesesuaian. Coba tadi mana? Ini, Prof. Yang kedua, kesesuaian kompetensi. Ini indikator apa sih? Indikator mutasi. Kalau ini betul. Yang tadi yang saya ragu yang pertama itu. Yang remunerasi ya, Prof ya. Betul ya. It's okay lah. Tapi harus Anda kuatkan dengan asumsi ya, Mas. Oke, siap, Asumsi. siap, Prof. Dikuatkan, ini kan saya kalau merubah kan nggak mungkin ya. Dikuatkan dengan asumsi nanti yang untuk remunerasi. Ya, Mas ya. Siap, siap, Prof. Seperti yang Anda sampaikan pada saya itu asumsi tadi. Ya. Baik, Prof. Oke, lanjut. Bab 3. Tadi populasi dan sampel. Bab 3. Bab 3. Oh, sebelum ke situ ini dulu. Nah, ini nih. Kerangka konseptual. Jadi saya lihat kerangka konseptual ya. Nah, oke, Mas, kerangka konseptual itu apa sih sebenarnya? Kayak semacam bikin konsep gitu, Prof. Dari masing-masing variabel, indikatornya, pengaruhnya terhadap indikator si kinerja ini, Prof. Bukan terhadap indikator, terhadap variabel. Jadi kerangka konseptual itu Anda dapatkan dari mana? Buat sendiri, Prof. Betul, ini adalah konsep Anda. Iya. Konsep Anda ini adalah Anda ambil dari beberapa konsep orang lain, dari beberapa konsep tentang teori yang Anda gabungkan kemudian menjadi konsep penelitian Anda secara konseptual. Ya. Nah, karena itu belum ada hipotesis, Mas. Jadi nggak ada H1, H2. Siap, Prof. Ya, H1, H2, H3 itu dihapus, diganti dengan siapa yang mengatakan remunerasi itu ada hubungannya dengan kinerja pegawai. Ada pengaruhnya terhadap ini. Siapa yang mengatakan itu? Kan menghubungkan ini kan bukan Anda juga bukan ngarang kan? Berdasarkan Kan berdasarkan terhadap. Jadi siapa yang mengatakan itu? Oke, siap, Prof. Nah, ambil dari penelitian sebelumnya. Siapa yang mengatakan itu? Semuanya. 1, 2, 3 hanya dihapus. Oke. Baik, siap, Prof. Oke, sekarang ke model penelitian. Jadi Mas, yang namanya kerangka konseptual itu adalah untuk menurunkan hipotesis. Karena hipotesis itu kan apa namanya? Apa istilahnya? Hipotesis itu apa? Dugaan sementara, Prof. Ya, dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Rumusan masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya. Benar nggak? Ya, benar, Karena Prof. itu ya merumuskan yang namanya conceptual framework itu adalah untuk merumuskan hipotesis. Artinya ya hipotesis itu dibangun dari mana? Dari kerangka konseptual gitu. Cuma di sini betul, cuma gambarnya terlalu kecil, Mas. Jangan begini. Oke, Ya, siap, Prof. dibesarkan, jadi nggak nyelempit begini. Siap, Ini Prof. kan model penelitian yang harus punya wibawa gitu loh. Gambarnya ini kan nggak punya wibawa kayak begini.
Siap, Ya, Prof. nyelempit gitu. Oke. Baik, Ya, oke. Prof. Oke, lanjut. Coba tadi betul. Saya mau lihat populasi dan sampelnya. Nah, ini Prof, populasi, Prof. Oke, populasinya berapa orangnya? Oh, ini lupa saya ini. 156, Prof. 156. Ya. Itu termasuk Anda? Ya, termasuk saya, Prof. Masuk Anda, oke. Sampelnya menjadi berapa? Menggunakan rumus apa Anda? Eh, saya, Oh, pakai kriteria ya. iya betul, Prof. Kalau pakai kriteria, cantumkan di sini kriterianya. Oke, siap, Prof. Kriteria pemilihan sampel itu dicantumkan. Harus sama dengan yang Anda buat di mana coba? Harus sama di mana? Di dalam? Eh, di kerangka konseptual, kan? Bukan. Harus sama dengan itu yang apa namanya yang Anda analisis di bab 4 itu Oh iya, berdasarkan. Nah, siap, Prof. kan ada tuh yang deskriptif itu. Kan Anda Siap, Prof. mengatakan di situ ya, harus sama itu. Oke. Siap, Prof. Siap, Oke, Prof. jadi jumlahnya berapa? 60. Iya, 60, Prof. 60 didapat dari berdasarkan itu ya, apa namanya Jabatan, Prof. yang memenuhi kriteria. Iya, Oke. betul, Prof. Nah, Iya, betul, Prof. ini kriterianya apa ini? Pelaksana umum. Kenapa jumlahnya 58? Oh, memang 58 Iya, yang termasuk 60 ya. iya, betul, Satu, Prof. satu sekretar. Oke, pertanyaan saya, Anda termasuk di 58 ini ya? Saya baru ngeh lagi, Prof. Iya, Prof. Jadi harusnya saya dikeluarin ya. Iya, kamu itu kan peneliti. Iya, iya, siap, siap, Kenapa Prof. peneliti kok masuk di situ? Kan enggak. Seperse- Nanti jadi bias penilaiannya, Siap, Prof. ya. Jadi dalam perhitungannya berikutnya Anda harus keluarkan satu loh, minus Siap, satu, Prof. Iya, Prof. ya. Oke, jadi Tapi anggaplah ini, Prof, kalau saya ikut ngisi, itu nggak boleh, tuh, Prof, Prof, ya? nggak boleh Mas, itu kan nggak boleh. Anda jadi tidak objektif nanti, Oh, oke, oke, siap, Prof. ya, itu harus dikeluarkan, oke. Ya. Oke, sekarang definisi operasionalnya. Ya, definisi operasional itu definisi konsep kamu ketawa kenapa? Enggak batuk, Prof. Oke, sudah betul. Uh, Oke, udah ini udah betul. Lanjut ke bab 3. Bab 3, bab 4. Oke. Ini nah deskripsi responden itu kan ada jenis kelamin tadi ya, termasuk kriteria nih Mas. Siap, Ya, Prof. jenis kelamin. Apalagi coba ke bawah. Usia, Prof. Usia, terus apalagi Eh, bidang apa, divisi gitu, Prof. bagian pelayanan. Iya, Prof. Oke. Terus lanjut ada lagi coba yang Masa apa? kerja sama, Nah, ini masa kerja masuk dalam deskripsi. Masuk di dalam apa namanya tadi kriteria untuk iya, Prof. menjadi dimasukkan ya di tabel yang tadi. Oke, lanjut coba. Ada nggak pakai Anda pakai PLS ya? Iya, Prof. Anda bikin nggak apa persamaan struktural? Ada? Eh, enggak, Prof. Nggak pakai? Maksudnya Persamaan kayak di bawah. uji-uji gini, Prof. Di bawahnya tuh terus sebelum Kalau sebelum uji hipotesis. Anda lanjut. Anda nggak bikin ya? iya, Nggak agak nggak bikin, bikin. Prof. Oke. Tapi memang harus bikin ya, Prof, ya. Ya, harusnya ya ada Oke, ya. siap. Nanti Ya. saya coba tambahin, Prof. Oke, lanjut terus ke pembahasan. Pembahasan. Oke, Mas, pembahasan ini apa sih maksud dari pembahasan itu? Menjelas, memberikan interpretasi terhadap hasil olah data kita, Prof. Jadi kan nama babnya kan hasil dan analisis. Nah, Iya, Prof. hasil dan analisis dari hasil itu kemudian kita bahas. Ya, membahasnya adalah sedikit mencantumkan hasil itu, yang hasil analisis itu, ya. Kemudian Anda sampaikan teori apa yang mendukung, teori apa yang di bab 2
Anda Oh, tulis ya, itu dibandingkan. Jadi begini, apa namanya? Kan bab 2 itu kan Anda ada beberapa teori, betul nggak? iya betul, Prof. Nah, dari beberapa teori itu, ya mana sih yang Anda ambil? Jadi jangan jangan teori itu jangan hanya dipakai buat pajangan. Ini loh Oh, teori oh, saya, tapi harus bagaimana diimplementasikan di dalam pembahasan, ya. Jadi baik, Prof. menurut siapa gitu itu kalau Anda lihat di sini yang ada itu bukan dari aspek teori, tapi menurut siapa gitu ya. Tapi juga yang ada di sini dari penelitian sebelumnya. Ada Baik, siap, Prof. ada nggak Belum, penelitian sebelum? belum saya masukkan, Prof. Oke, jadi dua di dalam pembahasan itu pertama hasil analisisnya, yang kedua adalah hasil analisis itu Anda bahas ya dikaitkan dengan teori. Teori Siap, yang Prof. ada di bab 2, jangan yang di luar bab 2 karena bab 2 itu kan juga mempunyai nilai. Siap, Prof. Artinya bab 2 itu adalah teori dan juga kajian yang bukan teori yaitu yang disebut dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu pun dibandingkan dengan penelitian sebelumnya atau Baik, Prof. penelitian terdahulu. Ya, itu untuk pembahasan semuanya. Oke. Siap, Prof. Dan ditambah terakhir dari pembahasan itu adalah implikasi manajerial. Ya, Oh, implikasi berarti manajerial seperti apa? poin Hmm? baru atau gimana, Prof? Enggak poin baru, langsung aja setiap Oh, di bawah masing-masing itu ya. Oke, siap, Prof. masing-masing pembahasan itu Anda tambahkan implikasi manajerialnya seperti apa, ya. Oke. Setiap poin ya. Siap, Prof. 451, 452, 453. Itu harus Siap, Prof. seperti itu. Itu namanya pembahasan. Oke? Baik, Jelas Prof. ya? Jelas, Prof. Simpulannya sekarang, simpulan. Ya. Oke, kata dengan Mas ya, kata dengan jangan dengan demikian tuh tidak perlu kata dengan. Itu dengan itu kata sambung, tidak boleh di awal kalimat. Ya. Oke, siap, Prof. Oke, dibuat lagi kalimatnya yang bagus. Oke. Siap, Prof. Kok ada keterbatasan apa ini Mas? Di depan kan sudah ada batasan masalah. Ini keterbatasan apa? Oh, berarti nggak perlu dijelasin lagi ya, Prof? Enggak perlu. Oh, Bedanya kalau di sini ini adalah keterbatasan penelitian. Isinya harus berbeda. Kan ini kan sama ini menggunakan dua variabel kan sama dengan batasan masalah. iya sih, Itu Prof. enggak boleh. Enggak boleh. Baik, Itu Prof. namanya redundant. Lebih baik dihapus aja, enggak usah. Ya. Siap, Prof. Oke, semuanya. Oke, saran. Oke, kalau saran ya. Oke, jangan lupa ya yang namanya implikasi penelitian. Oke, next. Saya kira sudah Pak Hamdani, monggo. Ya, baik, Prof. Baik, Alfredo, saya pisahkan dulu ya. Oke, siap, Pak. Jangan kemana-mana. Oke, siap, Prof. Sebentar, Prof. Saya tulis. Baik, Prof. Sudah muncul Ya. di Monggo depan. silakan Bu Dora. Ya, izin Prof. Saya mohon Monggo. maaf. Jadi ini bimbingan saya memang benar karena dibilang Bu Silva diceburkan, ya ini memang benar-benar diceburkan gitu, Prof. Memang saya juga baru dapat TA itu semalam juga, Prof, sama dengan Pak Hamdani. Saya malah barusan sudah berjalan ujian baru masuk, Bu. Ya, saya sudah ingatkan, Prof, saya bilang ketua sidang dikirim, anggota sidang dikirim. Nah, itu 3 hari kemudian baru dibalas, Prof. Jadi susah saya menginikannya lah, Prof, untuk yang mahasiswa yang terakhir ini. Itu kan sebenarnya udah dari 2 minggu yang lalu saya sudah ingatkan, Aprido, kamu yakin mau sidang? Yakin, Bu? Bisa, katanya. Saya bisa selesaikan. Ya udah kalau yakin.
Nah, sampai akhir itu setiap hari saya WA Prof, panjang WA saya untuk mengingatkan Aprido TA-nya mana, Aprido TA-nya mana, tidak dibaca sedikit pun Prof. Nah, jadi mohon maaf sekali Prof, ini memang bimbingannya sangat kurang sekali kalau saya bilang. Jadi malu saya sebenarnya untuk Sebenarnya pinter, anaknya pinter Bu sebetulnya. Dia cepat paham. Cuma ya itu katanya apa? Repot bekerja katanya, iya. Ya. benar. Ya. Nah, itu Prof. Iya, Jadi kan yang lain juga repot bekerja tapi bisa selesai gitu loh masalah. nah, itu dia yang saya tidak paham di Aprido ini Nah, seperti ya apa. itu. Oke, monggo. Dibuat lulus atau enggak lulus ini, Pak? Ya kalau dari saya, karena ada kemauan juga dari yang bersangkutan ya Prof ya, di sela-sela kesibukan, terlepas ada kekurangan juga, tapi ada kegigihan untuk melanjutkan sidang ini. Namun karena banyak sekali, mohon maaf Bu Dora, banyak sekali yang harus direvisi, tadi juga banyak dari penomoran tabel dan segala macam, itu banyak yang tidak sesuai. Paling kalau dari saya dari B+, Prof. Monggo. Bagaimana Bu Dora? Monggo, saya setuju dengan Pak. Karena saya melihat juga susunannya nggak pas, penomoran, terus beberapa pengertian kurang. Ya lulus tapi tidak boleh apa, karena terlambat banget. Saya tuh dapatnya sudah ujian Bu, saya baru dapat gitu. Kapan bagaimana saya mau menelaah gitu. Oke, Biar ada monggo. kedisiplinan Prof. Ya. Biar ada kedisiplinan biar buat Aprindonya. Iya, dia bicara tentang kedisiplinan, tapi dia sendiri tidak disiplin pada dirinya. Cari lagi Prof. Ya Prof, jadi di angka berapa Prof? Untuk B+ itu 74 sampai dengan 76 Prof. Ya 75 lah Pak. 75. Cuma 2 batasnya ya 2. 74 lah Pak. 74. 74, baik. Saya sama dengan Prof. Monggo. Halo Mas Adriansyah, tunggu sebentar ya, saya masih terakhir ini. Ya. Mas Adriansyah. Baik, Bu Dora, monggo. Dan izin Prof, 76. Berapa Bu? Mohon maaf. 76 Bapak semuanya. 76. Baik Bu. Iya. Masukin dulu. Mana skornya? Sudah Pak? Berapa totalnya? Soalnya scroll di atas nggak Pak? Nah, yang hijau itu Pak. 75 Prof. Sudah B+. B+-nya. Oke, baik. Silakan dipanggil Pak. Dipanggil Pak. Tutup dulu Pak, baru dipanggil. Oh, siap. Share screen-nya. Dipanggil lagi Pak. Sudah Prof. Baik. Iya. Lagi. Halo Aprido. Ya, silakan Prof. Aprido. Halo.
Halo Aprido, Siap, Prof. Suara oke, saya baik. kedengaran? Oke, Dengar, dengar. siap, Prof. Aprido, kamu tuh pinter menurut saya. Anda itu cepat paham, cepat mengerti. Cuma enggak tahu kenapa Anda kok keburu-buru ataukah gimana cara menulisnya itu. Anda pintar. Apa yang saya arahkan Anda cepat paham gitu. Sayang ya, Anda tuh kok gimana ya? Tidak mendahulukan gitu. Yang lain bisa, kenapa Anda nggak bisa gitu loh ya. Oke. Ya, pertama itu. Yang kedua kan Anda meneliti tentang kedisiplinan, betul? Ya, Em, kedisiplinan. Anda sendiri nggak disiplin. Ayo, ya, gimana Prof. itu? Minta maaf, Prof. Pelajari betul apa itu disiplin, apa itu disiplin terhadap apa namanya ini pengaruh remunerasi kinerja. Di dalam kinerja itu Anda kan ada salah satunya kan yang berpengaruh juga kedisiplinan, betul nggak? Siap, Nah, Prof. tidak hanya remunerasi, tidak hanya Mutasi. mutasi, ya tuh. Nah, sekarang saya tanya, kalau saya nyatakan Anda lulus, sanggupkah Anda dalam waktu kurang dari 2 minggu menyelesaikan apa yang tadi diarahkan oleh Pak Hamdani, oleh saya, kembali ke Bu Dora? Sanggup Anda sebelum 2 minggu? Berhubung libur Lebaran sanggup sih, Prof. Banyak Oke, waktu. coba diusahakan. Sebab nanti kalau saya nyatakan lulus, ternyata Anda dalam 2 minggu belum menyerahkan apapun, ya, kelulusan Anda bisa dianulir. Anda harus ujian lagi, Anda harus bayar lagi untuk semester yang akan datang. Siap, Prof. Usahakan, ya usahakan. Tadi saya katakan Anda tuh pinter, cepat paham. Cuma membagi waktu mungkin yang Iya, Anda itu, Prof. kesulitan. Manajemen waktu. Dipupuk ya, dipupuk Iya, siap, Prof. apa yang saya katakan Anda pinter, cepat paham, pupuk itu dengan belajar dan belajar lagi. Ya, Baik, siap, Prof. oke. Baik, Aprido Pakpahan, dengan janji Anda saya pegang, ya. Siap, Prof. Saya bisa menyatakan Anda lulus dengan Terima kasih, catatan tadi Prof. Terima perbaikan, kasih, Pak. Terima kasih, Pak. dalam waktu kurang dari 2 minggu. Jangan mepet ya, mepet karena kita kan juga banyak yang lain. Jadi Siap, Prof. Anda bisa segera Selamat ya, Aprido. Siap, terima kasih, Prof. Terima Selamat. kasih, Pak Hamdani. Whatever, Terima kasih, selamat. Miss Anda Dora. sudah berusaha. Ya, baik. Monggo Pak Hamdan, Pak Ya, Hamdani. baik, terima kasih Prof. Oke, Prido, saya ucapkan selamat Anda dinyatakan lulus pada sidang hari ini. Tentunya kamu harus mengucapkan berterima kasih sebesar-besarnya ke Bu Dora ya, karena berkat bimbingan Bu Dora, kamu hari sudah dinyatakan lulus, meskipun masih ada beberapa catatan yang harus kamu revisi. Tadi betul yang disampaikan oleh Profesor, bahwasanya kurang waktunya ada 2 minggu. Silakan Siap. nanti kalau ada yang kurang dipahami mengenai apa saja yang harus diperbaiki, kamu bisa konsultasi langsung dengan saya ataupun dengan Prof ya, biar Siap. melengkapi apa yang menjadi kekurangan sidang skripsi kamu. Sekali lagi saya ucapkan Siap. terima kasih Apindo. Terima kasih, mungkin Pak. saja. Ya, monggo Pak Bu Dora, monggo ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Aprido, selamat ya. Tapi perjuangannya masih sangat banyak sekali. Iya, Miss. Tidak dilanjutkan lulusannya sama Prof yang sampai dianulir ya. Siap, Miss. Sekali lagi selamat. Prof. Ya, monggo Pak, kita foto dulu. Oke, silakan ekspresikan kegembiraan hari ini Apindo ya. Kita formal dulu deh. Oke, 1, 2, 3. Sebentar tahan. Sudah Pak. Oke, kita pakai gaya Prof ya. Ya, mangga. Ayo, gaya Aprido seperti apa? Gimana Apindo gayanya? Kayak gini aja kayak. Oke, bagi gini aja. Semangat ini. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sudah. Oke, Prof, sudah Prof. Baik, ya, baik dengan selesainya berfoto kita, ya. Hamdani, sorry Pak Hamdani, sorry. Aprido, kamu Ya, ada Prof. mau ngomong sesuatu nggak sebelum saya tutup? Baik, sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya ke Prof
Ibu Prof. Ruswiati, Pak Hamdani, sama Tosbing terbaik, Ms. Dora. Terima kasih banyak atas bimbingan dan juga terima kasih banyak atas saran dan masukan di sidang hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kehilafan saya, kelalaian saya. Akan saya tepati janji saya. Sebelum 2 minggu akan saya serahkan final naskah draft TA saya. Baik, terima kasih dan demikian sidang tugasnya berakhir dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim saya tutup, saya selesaikan sidang ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Izin, kasih, Miss. Prof. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lulu, halo Bu Lulu, maaf Bu, baru